Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikanilah ikan arwana. Salam sahabat saya ucapkan Assalamualaikum hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Sultana Bahrabani dari SMP Negeri 1 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Karangini dan Balai Kambang. Karangini dan Balai Kambang adalah sebuah cerita rakyat yang telah melegenda di kalangan masyarakat Desa Amplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Keberadaan sepasang batu karang yang biasa disebut dengan Karangini dan Balai Kambang di sekitar pantai Karangini merupakan sebuah bukti dari cerita legenda ini. Bagaimana kisah kedua batu karang tersebut? Ikuti kisahnya dalam cerita Legenda Karangini dan Balai Kambang berikut ini. Alkisah pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang hidup di Samplak, Jawa Barat. Mereka bernama Embu Kolot dan Arga Piara. Karena sudah tua, mereka saling memanggil dengan sebutan Aki dan Nini. Meski sudah hidup bersama selama puluhan tahun, Aki Kolot dan Nini Arga tak juga mendapatkan momongan. Tiap malam mereka berdoa agar mendapatkan momongan. Tapi Tuhan mungkin belum memberi kepercayaan pada mereka. Walaupun tak punya momongan, sepasang suami istri ini senantiasa hidup rukun dan damai. Mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Bahkan mereka juga tak pernah mengeluh walau hidup dengan penuh kesederhanaan. Untuk menyambung hidup, Aki Kolot bekerja sebagai nelayan. Tiap malam ia pergi ke laut dan baru pulang pada keesokan harinya. Lalu ia akan menjual ikan hasil tangkapannya ke pasar. Jika ikan yang ia dapat melimpah, sebagian akan dibuat ikan asin oleh Nini Arga. Suatu sore, Aki Kolot sedang bersiap-siap untuk memancing ikan. Namun, sore itu Aki terlihat lemas. Ia merasa tak enak badan. Meski demikian, ia tetap ingin pergi ke laut. Melihat kondisi sang suami, Nini pun tak diam saja. Ia merasa sangat khawatir dengan keadaan suaminya. Suamiku, sebaiknya engkau istirahat di rumah saja. Kau kan sedang tak enak badan. Ada baiknya di rumah saja, ucap Nini Arga mencemaskan suaminya. Tidak apa-apa istriku, kalau aku tak memancing satu hari saja, badanku akan terasa pegal. Lagi pula persediaan makanan untuk besokan sudah habis, jawab Aki Kolot meyakinkan istrinya. Nini pun tak bisa berkata apa-apa. Ia pun menyadari bila suaminya tak pergi ke laut, mereka tak akan bisa masak. Karena itu, ia hanya bisa mendoakan Aki Kolot agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berpamitan dengan sang istri, Aki Kolot pun pergi memancing ke laut naik perahu. Sesampainya di tengah laut, sang kakek dengan badan yang lemas melempar kailnya ke dalam air. Dengan sabar, ia menunggu ikan-ikan memakan umpannya sambil bersiul-siul. Namun, ikan tak kunjung ia dapatkan. Merasa lelah menanti, akhirnya ia mendayung perahunya ke tempat lain, barangkali bisa mendapatkan ikan di sana. Sayangnya, hingga larut malam pun ikan tak kunjung ia dapatkan. Ada apa gerangan? Kenapa ikan-ikan tak mau memakan umpanku? Kemana perginya mereka? Jawab Aki Kolot dalam hati. Ia pun mendayung perahunya ke tengah laut, barangkali bisa mendapatkan ikan di sana. Sementara itu di rumah, Nini Arga merasa cemas. Kenapa hatiku terasa tak enak? Ada apa ya Allah? Tolong jagalah suamiku, berikanlah ia keselamatan, ujar sang istri berdoa. Tak terasa pagi telah tiba, ayam-ayam sudah berkokok bersaut-sautan. Nini Arga lekas bangun dan segera menyiapkan sarapan untuk suaminya. Sebentar lagi suamiku akan pulang. Aku harus menyiapkan makanan, ucap sang istri dalam hati. Setelah menyiapkan sarapan, Nini Arga pun ke depan rumah untuk menanti suaminya. Namun, Aki Kolot tak kunjung pulang. Apa mungkin Aki tertidur di perahunya karena merasa kecapean,
Ujar sang istri dalam hati, berusaha menepis segala keresahannya. Hingga siang hari tiba, Aki Kolot pun tak kunjung pulang. Nini pun mulai tak bisa mengontrol kecemasannya. Hari sudah mulai panas. Kenapa Aki belum juga pulang? Ada apa ini? Ucap Nini Arga dengan gelisah. Hingga sore hari tiba, Aki tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Nini mulai tak kuasa lagi menahan kekhawatirannya. Ia pun pergi ke laut seorang diri. Ia menyusuri tepi laut hingga malam hari. Namun Aki Kolot tak kunjung ditemukan. Suamiku, di manakah kau berada? Pulanglah, ujar sang istri sambil menangis. Ia mendatangi seluruh rumah penduduk, namun tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan suaminya. Nini pun semakin frustasi, ia tak bisa berhenti menangis. Ya Allah, tolong selamatkan suamiku. Kembalikan ia kepadaku, ujarnya. Hingga akhirnya Nini pun terkulai lemas. Ia tak sanggup lagi mencari keberadaan suaminya. Ia pun pulang ke rumah dan menangis sepanjang malam. Sepanjang malam itu ia tak tidur dan terus mendoakan suaminya. Keesokan harinya Nini pun dibantu oleh para warga untuk mencari Aki Kolot di laut. Beberapa warga bahkan ada yang mencari Aki Kolot sampai ke tengah laut. Barangkali Aki terjebak di sana. Setelah seharian melakukan pencarian, Aki Kolot pun tak kunjung ditemukan. Para warga pun mulai menyerah dan kembali ke rumah masing-masing karena harus melanjutkan aktivitas. Tinggallah Nini Arga sendirian di tepi laut sembari merenung nasibnya sambil berdoa. Ya Allah, pertemukan kembali hamba dengan sang suami. Kembalikan ia kepadaku, ujar sang Nini sambil menangis. Hingga senja tiba, Nini tak berhenti mengucap doa. Tiba-tiba saja ada sebuah batu karang yang mengambang muncul di hadapannya. Bersama dengan itu ada suara misterius yang menyapanya. Wahai Nini, ketahuilah batu karang yang mengambang muncul di hadapanmu ini adalah pejelmaan Aki Kolot. Ia tenggelam saat mencari ikan di tengah laut. Jadi janganlah kamu berharap ia akan kembali kepadamu, ujar suara misterius itu. Betapa terkejutnya Nini Arga mendengar suara misterius itu. Ia tak menyangka suami yang ia sangat cintai akan mengalami nasib demikian. Batu karang itu ia datangi dan ia peluk erat-erat. Suamiku, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tega meninggalkanku seperti ini? Ujar sang Nini sambil menangis. Tak kuasa meninggalkan batu karang itu sendirian. Dari pagi hingga petang, ia terus-terusan duduk di samping batu karang itu sambil menangis. Apalah aku tanpamu, Aki. Aku tak bisa hidup tanpamu, ucap sang Nini sambil menangis. Tak kuasa menerima kenyataan bahwa sang suami telah tiada, Nini pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong, kau pasti tahu bila hamba sangat mencintai hamba. Tak bisa hidup hamba tanpanya, ucap sang Nini sambil berderu air mata. Karena itu, ubahlah wujud hamba seperti Aki. Biarkan kami menjadi sepasang batu karang yang menghiasi tepi laut ini. Engkau maha mendengar, bukan? Pinta Nini Arga. Tak berselang lama, langit menjadi gelap. Petir menyambar dengan kencangnya. Hujan turun begitu deras. Bersama dengan itu, Nini Arga berubah menjadi batu. Konon, batu karang itu menyerupai bentuk tubuh Nini Arga. Mereka pun hidup bersama sebagai batu karang dan cinta mereka abadi selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.